Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Dr. Eko Esa Yudi SHMH, dosen tetap Universitas Kauripan Kediri, program S1 PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam unsur pengajaran. Perlu kita sampaikan bahwa pembelajaran yang saat ini saya ampu adalah kaitan dengan hukum pidana. Dari kegiatan pembelajaran ini yaitu kaitan dengan RPS yang saat ini kita menggunakan RPS yang sudah OB. Pembelajaran ini kita akan menggunakan metode kaitan dengan DIA. Jadi kaitan dengan masalah di mana ada pembelajaran, di situ ada korelasi antara pemberi materi dengan yang menerima, begitu juga kita akan menerima input, sehingga itu nanti adanya arah sebagaimana nanti untuk tujuan pembelajaran ini. Sehingga pada hukum pidana sendiri ini ada beberapa capaian-capaian, yaitu diantaranya saat itu ada beberapa yang perlu kita sampaikan, yaitu menunjukkan sikap kritis, mandiri, demokratis dalam melaksanakan tanggung jawab institusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut untuk capaian yang kedua kaitan dengan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan PPKN secara mendalam. Lanjut untuk capaian yang ketiga, jadi mampu menganalisis permasalahan bidang PPKN, mengidentifikasikan penyebabnya serta merumuskan solusinya. Begitu juga capaian untuk yang keempat, mampu mengaplikasikan keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang PPKN dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Untuk capaian selanjutnya yaitu mampu memformulasikan penyelesaian masalah bidang PPKN secara sistematis dan prosedural. Dari capaian pembelajaran ini akan kita sampaikan kaitan dengan apa-apa yang akan kita sampaikan sebagaimana CPMK. Karena di dalam pencapaian ini secara otomatis kita juga memahami kira-kira CPMK apa, sehingga nanti mahasiswa ini bisa sesuai daripada harapan. Sehingga di sini ada CPMK 1, yaitu menjelaskan konsep kaitan dengan hukum pidana atau ruang lingkup hukum pidana. Selanjutnya kaitan CPMK 2, menjelaskan menerapkan penerapan hukum pidana menurut waktu dan tempat. Untuk CPMK ketiga, jadi untuk bisa memahami tentang hukum pidana dan juga mungkin memahami tentang pidana atau pemidanaan. Jadi ini untuk kira-kira yang bisa membawa mahasiswa nanti untuk mencapai daripada capaian-capaian yang diharapkan. Bahan kajian ini diantaranya yaitu kaitan dengan pengantar hukum pidana, begitu juga di situ nanti ada tutorial yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa. Begitu juga kaitan bahan kajian kaitan dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Begitu juga kaitan berlakunya tempat kaitan dengan pembelajaran ini. Begitu juga kira-kira masalah tindak pidana dan pemidanaan.
Kaitan dengan masalah bahan kajian, kita menggunakan pustaka. Jadi di sini pustaka utama dan pustaka pendukung. Di antaranya yaitu Hawawi Adami, Rubai Masruhi, dan Mulyono. Jadi kalau Hawawi Adami kaitan dengan pembelajaran hukum pidana, kaitan Rubai itu kaitan dengan hukum ajar hukum pidana, kaitan dengan Mulyono, kaitan delik-delik di dalam hukum pidana. Pustaka pendukung itu adalah artikel dari saya sendiri yang untuk yang menuliskan, sehingga di sini kaitan dengan artikel dengan judul tanggung jawab hukum institusi pendidikan dalam penanganan perundungan di sekolah. Ini harapannya apa? Ada studi implementasi regulasi di SMP Diri. Jadi ini sudah terpublis. Dengan harapan ini nanti bisa dijadikan referensi di dalam penyampaian untuk bisa pencapaian kaitan daripada pembelajaran ini. Sebagaimana pembelajaran yang saya sampaikan, di sini juga akan kita munculkan juga kaitan dengan masalah penilaian. Sehingga di dalam proses penilaian kita ada beberapa kriteria. Sehingga di sini akan kita sampaikan kaitan dengan kehadiran, kaitan dengan institut, kaitan dengan tugas, kaitan dengan UTS maupun kaitan dengan UAS. Sehingga di sini kaitan dengan kehadiran komponenkan sebagaimana 15%, attitude kaitan 15%, terus kaitan tugas 20, ujian UTS atau setengah semester 20, untuk UAS atau ujian akhir semester adalah 30, sehingga di sini nanti akan terakomodir sebesar 100%. Jadi ini gambaran-gambaran sebagaimana di dalam pembelajaran kaitan daripada hukum pidana yang kita laksanakan di Prodi PPKN Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk adik-adik, kaitan dengan pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Jadi dari pembelajaran ini, memang kemarin kita sudah ada pertemuan atau tatap muka. Tapi alangkah eloknya kalau suatu misal akan selalu kita sampaikan bahwa di dalam pembelajaran ini kita menggunakan rencana pembelajaran yang sudah terakomodir sistem OB, di mana sistem OB ini mempunyai jangkauan capaian-capaian yang mungkin nanti harus bisa diberikan kepada rekan-rekan kaitan pembelajaran ini. Sehingga capaian-capaian itu nanti adanya kegiatan-kegiatan ataupun kaitan capaian-capaian yang mungkin harus didukung untuk mencapai daripada kegiatan tersebut. Jadi ini, sehingga untuk mencapai kegiatan tersebut kita akan menggunakan pembelajaran metode DIA. Jadi itu, yaitu yang dimaksudkan DIA itu di situ kita juga ada pembelajaran, juga ada yang namanya case-case yang harus kita pecahkan atau kita mencari solusi-solusi. Jadi ini, jadi garis besarnya di dalam pembelajaran pemidana itu seperti itu. Jadi tadi sehingga di sini nanti kita lebih dominan untuk memberikan selain pemahaman-pemahaman, nanti kita lebih ke arah sesuatu
yang mungkin nanti kira-kira untuk adik-adik yang belum dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Begitu juga nanti kalau memang ternyata sebagaimana apa yang sudah saya jelaskan untuk rekan-rekan paham, berarti nanti saya juga harus selalu kira-kira ini materi yang sudah saya sampaikan ini nanti memang betul-betul sudah masuk apa belum. Jadi ini rekan-rekan, ya, dari program atau rencana ini kira-kira untuk pertemuan yang kemarin ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak, apa itu fungsi hukum pidana Pak? Jadi fungsi ya. Oke. Jadi tadi memang kita masih 2 kali pertemuan ya, sehingga ini tidak dimungkinkan kita belajar itu kan tujuannya kan memang harus memahami secara menyeluruh. Sehingga tadi kalau kita bicara pidana, pidana itu sebetulnya sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan semacam perlakuan-perlakuan yang mungkin dianggap di situ itu adanya apa? Adanya hak-hak daripada masing-masing orang ini yang dilanggar. Sehingga tadi kalau disampaikan bahwa tujuan atau fungsi daripada hukum pidana itu apa? Makanya di situ kembali lagi kepada apa? Kepada kira-kira apa? Sehingga aturan atau hukum, khususnya hukum pidana ini dibuat sebetulnya untuk apa? Manfaat. Kita kemanfaatan itu untuk apa? Kan itu. Harus ada kepastian. Selain ada kepastian, di situ juga untuk keadilan. Sehingga aturan sendiri itu dibuat sebetulnya untuk itu. Cuman untuk saat sekarang ini kan kita untuk hukum pidana yang kemarin-kemarin ini kita masih menggunakan peninggalan-peninggalan era jajahan Belanda. Tapi kan setelah adanya Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023 ini kan produk pidana nasional. Hingga ini sudah mulai mengakomodir sebagaimana norma-norma yang memang sudah sesuai dengan nilai-nilai daripada masyarakat Indonesia kan seperti itu. Jadi itu tadi gambaran sebagaimana di dalam apa? Di dalam pidana. Makanya di dalam pidana kita juga mengenal selain tadi itu pidana adanya yang ditanyakan asal tadi, kita juga harus memahami juga yang namanya dengan subjek hukum. Gitu. Jadi di situ selain subjek hukum, kita juga mengenal yang namanya kaitan dengan apa? Tempus. Tempus itu adalah bisa karena waktu, bisa karena di situ itu karena tempat. Jadi ini hal-hal kelihatannya tidak berperan, ini juga berperan. Jadi di dalam pidana itu kita ada beberapa yang mesti harus kita pahami. Jadi gambarannya seperti itu asal. Ya, kira-kira untuk rekan-rekan ada yang mau tanya? Cukup Pak. Cukup ya. Ya, Maksudnya dengan pembelajaran yang kemarin ya. ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya, ini kaitan dengan tadi kita bicara masalah hal-hal yang mungkin itu kaitan dengan pidana. Lanjut kita akan bicara masalah pidana, pemidanaan dan di dalam hukum pidana. Tadi sempat kita sampaikan ke asal namanya dengan pidana. Pidana itu sebuah bentuk penderitaan. Karena memang adanya semacam sanksi daripada negara kepada masyarakatnya yang melakukan perbuatan pidana. Jadi di sini
ada hal yang mungkin itu nanti juga harus menjadikan pemahaman kepada rekan-rekan. Karena tadi kalau kita bicara pidana ada subjek, ada kaitan dengan lokus delikti, karena tempat, karena di situ waktu. Ini juga menentukan. Karena tujuannya apa? Karena tadi di awal kan kita sampaikan kaitan dengan masalah manfaat, keadilan, kepastian. Sehingga dari beberapa penyampaian ini tadi, tadi kita sampaikan adanya pidana dan pemidanaan. Lanjut kaitan dengan masalah jenis pidana. Jadi pemidanaan bukan pidana. Jadi pemidanaan itu jenisnya pidana itu pokok, tambahan, seperti itu. Oke, ini akan lanjut kaitan daripada tujuan pemidanaan. Tadi yang disampaikan oleh Asal tadi kan kenapa aturan atau pembinaan itu dibuat. Sekarang kita bicara masalah tujuan pemidanaan. Jadi di situ ada beberapa teori yang menyampaikan bahwa tujuan pemidanaan itu memang awalnya karena merasa seseorang itu diperlakukan yang mungkin haknya itu dirampas, sehingga dia membutuhkan yang namanya apa? Tindakan-tindakan yang mutlak itu dalam rangka apa? Untuk membuat seseorang itu menerima sanksi sesuai daripada perbuatan yang dilakukan. Tapi selanjutnya di situ ternyata tujuan pemidanaan akhirnya berkembang lagi. Jadi harapannya itu tidak hanya membuat orang menderita, tapi di situ kaitan dengan adanya teori alternatif, sehingga selain tadi memberikan seseorang itu dilakukan pemidanaan, tapi di situ harapannya juga orang ini nanti bisa sadar, bisa kembali seperti semula. Jadi seperti itu. Lanjut ada teori gabungan. Sehingga untuk ke depannya ini lebih cenderung apa? Untuk memberikan kesempatan orang-orang itu untuk sadar. Jadi ini. Sehingga dari beberapa penyampaian ini harapannya apa? Harapannya dengan apa yang sudah saya sampaikan ini tadi, nanti untuk rekan-rekan sendiri ini jangan sampai adanya peristiwa pidana ini tidak memahami. Sehingga dari apa yang sudah saya sampaikan ini, kemungkinan adik-adik ada yang ingin tanyakan sebelum kita untuk melanjutkan daripada pembelajaran ini. Monggo yang ingin tanyakan yang sudah saya sampaikan. Saya nggak mau tanya. Nah, di hukum pidana kan pasti ada sumber-sumber hukumnya nih. Jadi di sumber-sumber hukum pidana itu meliputi apa saja sih, gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Jadi kaitan dengan masalah hukum pidana, tadi kan di situ yang ditanyakan kan masalah sumber. Iya, Pak. Karena memang untuk hukum sendiri ini kan dibuat kan mesti ada kira-kira apa ini yang harus dimasukkan kan seperti itu. Sehingga perlu kita sampaikan bahwa di dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana, kalau yang saat sekarang ini ya kaitan dengan hukum pidana nasional karena bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah diundangkan. Sehingga di sini sumbernya diantaranya undang-undang. Jadi undang-undang itu bisa dari undang-undang apapun itu diadopsi. Karena harapannya itu apa? Untuk dijadikan referensi di dalam penyusunan. Ada lagi kaitan dengan jurisprudensi. Apa kira-kira jurisprudensi? Putusan dari pengadilan yang dijadikan acuan. Karena hasilnya peristiwa yang mungkin sama. Ada lagi dari apa? Doktrin. Doktrin itu seorang ahli pidana yang mungkin membuat yang namanya statement kaitan dengan aturan yang akan digulirkan. Begitu juga traktat
Ini. Jadi ini sumber-sumber ini memang perlu untuk dijadikan acuan. Sehingga apa? Karena tadi kalau di awal kita sampaikan tujuannya kan untuk manfaat. Sehingga kira-kira ini bisa bermanfaat apa enggak. Ini. Itu ya. Apalagi ada yang tanyakan? Ya, Pak. Dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengenal yang namanya apa? Asas legalitas. Nah, apa yang dimaksud asas legalitas itu? Oh itu. Jadi memang ini sebetulnya kaitan dengan masalah ketentuan sebagaimana pasal 1 itu memang menyebutkan di sana kita mengenal yang namanya asas legalitas pasal 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi yang dimaksudkan adalah apa? Suatu perbuatan itu bisa dilakukan tindakan atau dilakukan proses manakala kalau sudah ada undang-undang yang ada. Salah satu contoh pada era dulu mungkin belum ada undang-undang yang mengatur tentang apa? Tentang masalah pornografi. Pornografi itu kan hubungannya dengan apa? Susila. Nah itu kan belum ada. Tapi karena sekarang itu sudah ada undang-undang pornografi, berarti dia bisa dilakukan tindakan. Itu yang namanya asas legalitas. Paham ya? Pak. Oke lanjut, siapa lagi tanya? Saya mau tanya Pak. Iya oke, boleh. Pak Eko menjelaskan tentang hukum pidana. Di dalam hukum pidana itu kan ada subjek-subjek hukum. Jadi pertanyaan saya, yang dinamakan subjek hukum itu apa saja, Pak? Oke, jadi tadi sebetulnya sudah sempat saya sampaikan. Jadi di dalam hukum pidana tadi kan kita jelaskan bahwa kita mengenal yang namanya subjek hukum. Subjek hukum itu kalau di dalam hukum pidana atau di dalam hukum yang diberlakukan, itu adalah manusia. Karena kira-kira aturan itu dibikin untuk manusia apa untuk siapa? Manusia kan, berarti manusia. Nah selain manusia di situ juga badan hukum. Karena badan hukum itu termasuk apa operasi daripada orang-orang untuk melakukan sebuah kegiatan. Sehingga manakala dia sendiri sebagaimana aturan itu melakukan pelanggaran, dia juga bisa dilakukan tindakan hukum. Itu dia. Oke lanjut. Itu kasihkan. Oke malah apa? Baik Pak, izin bertanya ya terkait kasus yang lagi viral akhir-akhir ini. Ada kasus pencabulan Pak di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya yang terjadi barusan ini melibatkan seorang guru wanita dengan siswa laki-laki. Tapi yang melakukan pencabulan ini bukan guru perempuan, tapi siswa laki-laki ini dibawa oleh guru perempuan ke rumah guru perempuan tersebut. Itu muridnya berarti. Iya, siswa dari guru itu tadi. Iya, terus siswa ini mengalami pencabulan tapi dilakukan oleh suami guru perempuan tersebut. Ini siswa masih SG ya Pak, di bawah umur. Laki-laki. Iya, laki-laki. Berarti itu bukan dianu, masa disodumi. Oh. Iya, betul nih. Oke. Jadi gini, rekan-rekan. Jadi tadi pertanyaannya juga sudah mulai memahami rekan-rekan kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di lingkungannya. Maka ini sebetulnya harapan saya kita mempelajari hukum pidana itu bisa memberikan gambaran ya, solusi-solusi daripada lingkungan kita. Sehingga langsung saya jawab ya. Jadi itu sebetulnya untuk pelaku karena di situ itu ya korbannya adalah anak, berarti itu nanti dia akan disanksi sebagaimana Pak Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi Undang-Undang 35 2014. Jadi itu nanti tidak menggunakan hukum pidana umum tapi pidana khusus. Sehingga di situ pidana khusus itu untuk sanksinya lebih berat daripada pidana umum. Jadi itu nanti tidak hanya pihak lakinya yang melakukan sodomi, tapi untuk perempuannya nanti mungkin juga bisa ikut serta seperti itu. Jadi itu ya gambarannya. Oke. Ada lagi yang tanyakan untuk rekan-rekan? Apa? Aksal dan ngantuk ya? Jadi ini sedikit untuk rekan-rekan pahami. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan ternyata
untuk adik-adik sudah mulai punya gambaran, sehingga saya merasa bahwa ini juga bentuk adanya pemahaman sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau memang ini tadi sekiranya sudah tidak ada yang tanya, sekarang saya yang tak tanya, gitu. Kira-kira nanti adik-adik sampai di mana yang dikuasai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi Pak Eko sudah sempat menjelaskan kaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Ya, kan? Terus kira-kira pertanyaan saya, kira-kira kalau suatu misal ada kasus anak mengendarai motor usianya masih belum 12 tahun, kira-kira bisa enggak diminta pertanggungjawaban pidana? Coba. Belum bisa karena belum cukup umur. Belum cukup umur. Nah itu untuk ketentuannya, kalau anak kan ada kriterianya. Kira-kira umur berapa itu? 12 tahun. 12 tahun. Jadi betul tadi yang sampaikan CC, alhamdulillah untuk sendiri katanya juga sudah memahami apa yang saya sampaikan. Jika pertanggungjawaban pidana itu ada kriteria-kriteria sendiri. Makanya tadi di pertanyaan tadi saya sempat menyampaikan pertanggungjawaban itu ada beberapa ketentuan. Salah satu contoh anak di bawah umur, ada lagi kaitan dengan masalah orang yang mungkin tidak bisa minta pertanggungjawaban walaupun dewasa. Kira-kira siapa sih? Orang sudah dewasa tapi tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Orang gimana? Gila. Tidak bisa. Jadi itu alhamdulillah apa yang sudah saya sampaikan, walaupun ini kita masih beberapa kali pertemuan, tapi sudah bisa memahami, bisa menerjemahkan apa yang sudah saya jelaskan dan saya terima. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, rekan-rekan. Ya, karena tadi kita juga mungkin adik-adik pembelajaran tidak hanya di pidana. Mungkin untuk kali ini karena pembelajaran terakhir kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan kepada tim penilai, semoga berkenan apa yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.